Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya ambil dari Amsal 24 ayat 10 dan ayat 16. Amsal 24 ayat 10 dan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya hari-hari ini karena kesulitan makin terus gitu, pandemi ini masih panjang, banyak orang yang menyerah. Banyak orang berputus asa. Banyak orang merasa jenuh dan tidak terkecuali banyak juga anak Tuhan menyerah. Banyak orang berdoa, tetapi dia merasa kok tidak ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kalau ada orang yang menyerah, kalau ada orang yang tawar hati di masa-masa kesesakan, berarti kecil kekuatannya katanya. Dan diingatkan kembali, kalau orang benar itu, ya 7 kali dia jatuh, dia bangun kembali. Tetapi hanya orang fasik yang akan roboh dalam bencana. Saudaraku, Allah mau kita tetap tekun. Yang Tuhan mau ketika kita menghadapi kesulitan persoalan, ya, adalah supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Yang Tuhan mau kita, effort kita, usaha kita, ketekunan kita timbul karena ada masalah ini. Jadi sama sekali masalah bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya kita boleh melatih. Allah kita ingin melatih otot-otot rohani kita supaya semakin kuat. Nah, ada 2 hal di sini dikatakan, ya. Kalau engkau ketawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Mengapa sampai dikatakan begitu? Waktu saya lihat terjemahan yang lain, ya, yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita anak-anaknya adalah Tuhan menjadi kekuatan kita. Kalau kita tawar hati, berarti katanya kecil kekuatanmu. Padahal kekuatan kita dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita menunjukkan bahwa kita kuat karena kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Berarti Allah sangat sedih kalau kita tawar hati. Karena artinya kurang mempercayai Tuhan, ya, bahwa Ia mengontrol hidup kita, bahwa Ia menjagai hidup kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan yang kedua adalah dia katakan, orang benar 7 kali jatuh bangun lagi. Menunjukkan, kalaupun kita gagal, jangan menyerah. Kalaupun kita jatuh, bangkit lagi. Bangkit lagi. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Orang benar selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata lagi, jangan jemu-jemu katanya berbuat baik. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai juga. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kalau terus kita mengandalkan Tuhan, saatnya tiba. Ya, dan pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karenanya,
Saya sebagai hamba Tuhan mendorong setiap umat Tuhan untuk tidak menyerah, untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya. Jangan biarkan kesulitan, kekhawatiran, ketakutan menguasai hidupmu, tetapi lihatlah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ia pasti sanggup menolong engkau. Ia pasti sanggup membuat engkau berjalan di atas badai. Allah menyertai engkau, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia pencipta. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang